以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美，坚持到底。我以盼望的心来面对我的失望，我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩称谢到底。我以喜乐的心来面对我的环境，我以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美，坚持到底。我以盼望的心来面对我的失望，我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩称谢到底。我以喜乐的心来面对我的环境，我以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美，坚持到底。我以盼望的心来面对我的失望，我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩称谢到底。我以喜乐的心来面对我的环境，我以平安的心来应对我的处境，因为凡事都有神的美意，我要赞美，坚持到底。我以盼望的心来面对我的失望，我以积极的心来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩称谢到底，我要感恩称谢到底。瞬间，耶稣，你把坐在这里，哈利路亚，你荣耀在这里。瞬间，耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里。瞬间，耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你宝座在这里。瞬间，耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里。瞬间，耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里。
你荣耀在这里，君王就在这里，我们焕然仙气，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，大能彰显着你，和撒那归于至高神主耶稣。高举你的名，更多更多来呼喊你的名，更多更多来承认你是主，直到那日我再见你的面，更多更多。直到那日，我
我在这里。哈利路亚，你荣耀在这里。我要以你定你世世代代的后裔，建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. 请大家站立，我们一起来唱一首诗歌，何等的美好！ Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian begitu indah. Oh
起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh melayani-Mu di tempat ini. Berkati proses rekaman pagi ini agar berjalan dengan lancar. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu bisa kami pahami dan kami jadikan pedoman hidup kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami selalu mengucap doa dan bersyukur. Haleluya, amin。在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《上帝的儿女何等有福》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendahkan hati mengakui dosa. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Anak Tuhan selalu diberkati.在
各位亲爱的弟兄姐妹们，有认罪祷告之前，我们来一起念一段经文，在路加福音第5章32节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu berikut firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 5 ayat 32. 我们一起来念。我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. 我们一起来同心祷告。这位天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你看顾保守带领我们今天早上，我们能够一起来敬拜你。虽然在疫情的当中，我们有一些只能在家里进行。天父上帝，今天早上我们以破碎的心，我们要承认，天父上帝，我们是个罪人。我们常常在我们每一天的生活里头得罪主，得罪别人。很多时候，我们忽略了你的存在；很多时候，我们忽略了你的大能，我们自以为聪明。天父上帝，我们本来是一位不知道的受造者，我们败坏，我们不配成为你的儿女。天父上帝，今天我们恳求主再一次借着你的宝血，借助你牺牲的爱，求主再一次赦免我们一切的过犯，求主再一次更新我们，洗净我们一切的罪恶，好让我们完全在你面前是属于你的。求主不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。谢谢主再次给我们机会悔改，也求主不断的来教导我们，借助你的话语不断的来提醒我们，使我们知道怎么样成为你的儿女。谢谢主，我们将我们每一个人的生命完全交托，求主自己来掌权，如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷。我们在天上的父，愿人都祝父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们的用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家勇敢站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Jemaat dipersilakan tegak berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵。我信圣门公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起因经文。Mari kita beresponsorian. 上帝的后事及这时候满足，神就差遣他的儿子为你者所生，且生在律法以下。要把律法以下的人数出来，叫我们得长儿子的名分。你们既为儿子，神就差他的儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后世。Ahli waris Allah. Tetapi setelah dengar waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan Majelis GMI Titus untuk mempersembahkan sebuah pujian. Bila
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami bisa datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, pada saat ini kami akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri yang berbicara kepada kami. Biarlah Engkau sendiri yang langsung mengajar kami, membimbing kami, bahkan menghajar kami, supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berseru kepada-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami konsentrasi penuh untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, numpang tanya, apakah kalian sebagai orang tua sudahkah menulis surat wasiat kepada seluruh anak-anak kalian? Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, gak perlulah, gak terlalu penting lah, nantilah, belum mau mati kok. Ya, kita pasti memiliki pandangan dan respon yang berbeda-beda. Pada pagi hari ini, melalui kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa surat wasiat itu sungguh sangat penting demi kelangsungan kedamaian keluarga kita. Mengapa? Dengan adanya surat wasiat yang tentunya tertuju pada seluruh anggota keluarga kita sebagai ahli waris bila suatu hari kita meninggalkan dunia ini, maka kelangsungan hidup keluarga kita akan selalu dalam keadaan damai sejahtera. Sebaliknya, jika tidak ada surat wasiat, maka kemungkinan masalah yang akan terjadi adalah pertikaian antara sesama anggota keluarga. Karena apa? Karena akan terjadi perebutan harta sepeninggalan orang tua kita. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua, surat wasiat adalah suatu hal yang tidak boleh disepelekan. Adalah suatu surat yang sangat penting dan berharga, khususnya bagi ahli waris keluarga kita. Sebagai ahli waris tentu akan menerima segala harta peninggalan orang tua kita, akan menikmati segala yang dipercayakan kepada kita. Misalnya, seorang ayah yang memiliki sebuah perusahaan minyak yang cukup terkenal. Tentu seorang ayah sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia akan terlebih dahulu menulis surat wasiat yang berisi kepada siapa akan diberikan perusahaan ini kelak. Siapa yang dipercayai untuk melanjuti kepemimpinan dari perusahaan yang selama ini dia pimpin. Mungkin saja dia berikan kepada salah satu orang kepercayaannya. Tetapi si ayah tentu akan terlebih dahulu mempertimbangkan untuk diberikan kepada anak-anaknya sendiri. Kecuali si ayah tidak mempercayai anaknya untuk melanjuti kepemimpinan dari perusahaan yang dia pimpin selama ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana rasanya menjadi ahli waris? Apakah saudara-saudari pernah merasakan sebagai ahli waris dari keluarga Anda sendiri? Saya sendiri terus terang belum pernah merasakan ahli waris dari papa saya sendiri sejak papa saya meninggal dunia di tahun 2012. Akan tetapi saya pernah merasakan menjadi ahli waris, ya, dari seorang teman yang baru saya kenal di tahun 2019. Dia adalah seorang guru Mandarin yang mengajar di Prime One. Dia berasal dari Beijing. Nah, hubungan kami sebagai teman bisa dikatakan cukup singkat. Karena sejak tahun 2020 kami sudah jarang ketemu disebabkan pandemi. Pada tahun 2021 bulan Juni yang lalu,
beliau telah kembali ke Beijing. Suatu hal yang terjadi di luar pikiran saya. Seminggu sebelum dia kembali ke Beijing, dia menyerahkan hampir semua harta bendanya yang dia miliki selama tinggal di Medan kepada saya. Bisa dikatakan satu mobil Calya yang selama ini saya kendarai penuh dengan barang-barangnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, padahal perkenalan kami hanya 1,5 tahun saja. Saat saya menerima harta bendanya, yang pertama kali saya rasakan bahwa saya sebenarnya tidak layak menerimanya. Karena saya bukan siapa-siapa. Saya dengan dia hanya sebatas teman biasa yang juga tidak terlalu akrab. Adalah suatu yang mustahil untuk mempercayakan kepada saya seluruh harta bendanya. Itu perasaan pertama saya. Perasaan kedua saya bersyukur bisa mendapatkan segala barang tersebut dengan cuma-cuma, dikasih gratis. Siapa yang tidak mau, betul nggak? Bisa dikatakan seluruh barang yang dia pakai ataupun yang baru dia beli, dia simpan, dia serahkan kepada saya. Kenapa? Karena dia semua nggak bisa bawa pulang. Sesuai dengan peraturan bagasi di pesawat, ya, hanya 25 kilo. Ya, kemudian tentengan hanya 7 kilo. Jadi selebihnya itu mau kemana? Dia percayakan kepada saya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata sebagai ahli waris sungguh sangat beruntung ya, mendapatkan segala sesuatu tanpa bersusah payah dan menikmatinya dengan bebas tanpa bersalah. Pagi hari ini melalui firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 15 ayat 1-4, kita akan belajar apa yang dimaksud dengan ahli waris. Bagaimana menjadi ahli waris Allah, dan apakah kita termasuk ahli waris Allah. Mari kita sama-sama membaca di kitab Kejadian pasal 15 ayat 1-4. Saya akan baca untuk kita semua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam berikut ini ternyata pada saat itu Abram sedang galau karena sudah demikian tua tapi belum punya anak. Zaman dahulu jika sebuah keluarga tidak punya anak, maka akan dianggap aib bagi keluarga tersebut. Karena seorang anak merupakan keberlangsungan kehidupan dari keluarga tersebut. Oleh sebab itu Allah menguatkan Abraham dengan mengatakan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah ingin menyadarkan Abram. Allah juga ingin menyadarkan kita semua di zaman ini bahwa Allah adalah perisai kita, Allah adalah pelindung kita, Allah yang akan menjaga kita dari serangan-serangan musuh dalam kehidupan kita. Jadi kita sama sekali tidak perlu takut. Bahkan Allah juga berjanji bahwa upah kita akan sangat besar. Dan tentu Allah akan menepati janjinya, karena Allah tidak pernah berbohong. Dia akan selalu menepati janjinya sesuai waktu dan kehendaknya. Jadi dalam hal ini Allah ingin kita sungguh-sungguh mempercayainya. Allah ingin Abram, ingin kita sungguh-sungguh mengenalnya
sebagai Allah yang mampu mengatasi segala sesuatu. Kita manusia memang tidak terlepas dari galaunya kehidupan di dunia ini, penuh dengan banyak penderitaan yang seringkali membuat kita tidak mengerti mengapa masalah ini terjadi pada diri saya. Seperti halnya Abraham yang galau, belum punya anak. Bahkan Abraham sepertinya pasrah pada keadaan dengan berencana akan memilih hambanya Eliezer sebagai ahli warisnya, sebagai penerusnya. Tetapi kembali Allah menegaskan Abraham bahwa bukan hambanya yang akan menjadi ahli warisnya, melainkan anak kandungnya sendiri yang akan menjadi ahli waris sebenarnya. Dan dalam hal ini Allah ingin menegaskan kepada Abraham dan kepada kita bahwa bukan seorang hamba yang akan menjadi ahli waris, akan tetapi anaklah yang akan menjadi ahli waris. Status anaklah yang berhak menyandang ahli waris sebuah keluarga, bukan status hamba. Hamba itu budak. Hamba itu bukan bagian dari garis keturunan sebuah keluarga. Jadi tidak berhak menyandang ahli waris dari sebuah keluarga. Contoh, dalam sebuah keluarga yang terdiri dari papa, mama, dan 3 orang anak, dan 1 pembantu. Walaupun pembantu ini telah bekerja bertahun-tahun di keluarga tersebut, bahkan mungkin lamanya pembantu tersebut bekerja lebih lama dari umur ketiga anak dalam keluarga itu. Akan tetapi kelak seluruh harta benda pasti akan diberikan kepada ketiga anak mereka sebagai ahli waris yang sah dari keluarga tersebut. Tidak mungkin diberikan kepada pembantu rumah tangga. Walaupun bisa dikatakan seorang pembantu juga adalah bagian dari keluarga. Akan tetapi status mereka tetap adalah orang asing dari keluarga tersebut, karena sama sekali tidak ada garis keturunan dari keluarga tersebut, bukan? Sudah. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti yang dialami oleh Abraham, Allah dengan tegas berfirman kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari perikop ini sudah jelas bagi kita siapakah yang dimaksud ahli waris. Siapakah yang berhak menyandang ahli waris, yaitu Ishak, anak yang dilahirkan oleh Sarah dari Abraham. Yang layak menyandang status ahli waris dari garis keturunan Abraham yang sah di hadapan Tuhan adalah Ishak. Walaupun Ismail yang juga adalah anak Abraham dari Hagar budaknya, tetapi bagi Tuhan Sarahlah yang adalah istri Abraham yang sebenarnya. Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan Sarahlah yang layak menyandang status ahli waris. Ishaklah yang akan meneruskan garis keturunan keluarga Abraham yang sah di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan status kita selama ini? Apakah kita sudah disebut anak-anak Allah atau masih termasuk anak-anak iblis? Mari kita merenungkan kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah layak disebut anak-anak Allah atau belum? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, memang kita layak disebut hamba dosa. Karena hidup kita yang selalu dikuasai oleh dosa, kita menjadi hamba dosa. Saat itu bapa kita adalah iblis, karena kita melakukan segala hal yang biasa dilakukan iblis, termasuk diantaranya sombong, egois, berbohong, mencuri, melanggar peraturan, sedikit-sedikit emosi, tidak mau tahu, tidak peduli akan pekerjaan Tuhan, selalu membuat keributan, fitnah, iri hati, gosip, dan masih banyak lagi yang tujuannya hanya membuat suasana menjadi kacau. Lalu oleh karena kasih Allah terhadap manusia, melalui diri Yesus Kristus turun ke dalam dunia, rela dihukum mati di atas kayu salib, walaupun tidak didapati bersalah.
Semua ini Tuhan Yesus lakukan semata-mata untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini, agar kita tidak menjadi hamba dosa lagi, agar kita layak diterima di surga, hidup selamanya bersama Allah Bapa di surga. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di Galatia 4 ayat 7 di sana dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dalam hal ini menjelaskan kepada kita, pada saat kita mengakui dosa dan bertobat di hadapan Tuhan, dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta taat melakukan segala firman-Nya, maka status kita berubah dari seorang hamba menjadi seorang anak, yaitu anak Allah. Dan firman Tuhan menjelaskan sebagai seorang anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris Allah yang akan menikmati kerajaan surga selama-lamanya. Wow, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita membayangkan bagaimana kerajaan surga yang bersifat kekal tersebut? Dan tentu ini adalah janji Allah sendiri kepada anak-anaknya. Dan ingatlah bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, masalahnya sekarang adalah selain menyandang status anak Allah untuk menjadi ahli waris Allah, syarat kedua untuk menjadi ahli waris Allah adalah apakah kita sudah berlaku seperti anak Allah. Dalam hal ini, apakah kita sudah bersikap seperti anak Allah? Mengapa? Karena ada orang yang berstatus polisi tetapi kedapatan melanggar peraturan, bahkan menjadi perampok di malam hari. Ada orang yang berstatus dokter tetapi kedapatan merokok. Ada orang yang berstatus pendeta tetapi terlibat korupsi. Nah, oleh sebab itu bukan hanya sebatas menyandang anak Allah, lalu kita sudah senang dianggap sebagai ahli waris Allah. Belum tentu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi harus dilihat dulu sikapnya, karakternya, apakah sudah seperti Tuhan Yesus. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam berikut ini menjelaskan kepada kita seorang anak yang adalah ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, di mana janji-janji itu akan diterima bersama-sama dengan Kristus pada saat kita mengikuti jejak Kristus, termasuk ikut mengalami segala penderitaan yang dialaminya selama di bumi. Artinya di sini bahwa selain menyandang anak Allah, maka sebagai anak Allah wajib ikut melaksanakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ikut merasakan apa yang telah Tuhan Yesus rasakan selama di bumi. Dengan demikian, kelak kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat suatu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Imam Eli yang tercatat di 1 Samuel pasal 2. Di ayat 12 di sana dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, adalah orang-orang dursilah, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kemudian di ayat 17 dikatakan, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Eli adalah seorang imam yang melayani Tuhan dalam bait Allah, memiliki 2 orang anak laki-laki yang bersikap jahat di hadapan Tuhan. Nah, seharusnya Hofni dan Pinehas mengikuti jejak ayah mereka, Imam Eli, dan seharusnya mereka lah yang nantinya akan mewarisi pekerjaan ayah mereka. Tetapi sebaliknya mereka melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan.
Dan pada saat itu Samuel yang masih remaja, yang juga bekerja melayani Tuhan dalam bait Allah bersama Imam Eli, yang sebenarnya bukan bagian garis keturunan keluarga Imam Eli, tetapi kenyataannya yang terjadi apa? Malah pada akhirnya Samuel lah yang melanjuti, atau bisa kita katakan yang mewarisi pekerjaan Imam Eli. Nah, di sini dapat kita lihat, selain menyandang status anak Allah sebagai ahli waris Allah, bila sikap karakter kita tidak mencerminkan seorang anak Allah, maka kita juga tidak layak menjadi ahli waris Allah, apalagi menikmati segala warisan dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, orang-orang seperti ini akan dihukum Allah, seperti halnya Allah menghukum keluarga Imam Eli. Demikian halnya Allah memberi peringatan kepada umat Tuhan yang mengaku diri adalah pengikut Kristus, yang mengaku diri adalah anak Allah, tetapi kenyataannya dalam seluruh kehidupan mereka sama sekali tidak mencerminkan anak Allah. Berani-beraninya memberi diri dibaptis, dalam KTP tercantum agama Kristen, tetapi tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah berdoa, atau hanya sekali-kali. Tidak peduli terhadap pelayanan baik di gereja maupun di masyarakat. Tidak pernah memberi persembahan perpuluhan yang adalah hak Allah. Tetap terlibat dalam hal-hal duniawi. Terhadap orang-orang seperti ini, Allah di dalam Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai peristiwa ini terjadi pada diri kita sekarang ini. Jangan sampai pada saat kita di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika sampai pada saat itu kita mendengar suara Tuhan mengatakan kalimat seperti ini, mau membuat pembelaan apapun tidak ada gunanya lagi. Yang bisa kita lakukan hanya bersiap-siap untuk diarahkan ke dalam kobaran api neraka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak Allah yang menyandang status ahli waris Allah, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana selama ini kita menjalani kehidupan kita? Apakah kita sungguh adalah anak Allah yang selalu menyenangkan hati Allah? Apakah saat menjalani kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan ini, kita juga bersedia menanggung segala penderitaan yang terjadi tanpa bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah sebagai ahli waris Allah, kita sudah memenuhi segala kriteria dari Allah sendiri, sehingga kita layak menerima warisan yang akan Allah berikan kepada kita? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, umat pilihan Allah yang Allah selamatkan melalui diri Tuhan Yesus, kita sebenarnya adalah ahli waris Allah, di mana Allah akan mewariskan kerajaannya yang kekal kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus, dan yang kita percaya selama ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayalah, Dia adalah perisai kita yang selalu akan melindungi kita dari setiap permasalahan yang kita alami. Bahkan Dia berjanji akan memberi upah atau berkat yang besar dalam kehidupan kita. Dalam kitab Amsal 8 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan misi penuh keperbendaharaan mereka.
Dalam ayat ini dikatakan kepada kita, bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan menaati segala perintahnya, maka Tuhan akan mewariskan segala harta kerajaan Tuhan kepada kita. Kemudian Allah dalam firman-Nya di Mazmur 37 ayat 11 mengatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, dalam ayat ini mengajarkan kepada kita, saat kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, taat dan tunduk hormat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semakin mengenal Allah dan kita semakin mengenal jati diri kita sebagai ahli waris Allah yang akan mewarisi kerajaan Allah yang kekal. Bila kita sungguh-sungguh menjalani firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Bila melalui firman Tuhan ini Bapa, Engkau terus mengajar kami, Engkau terus mengingatkan kami bahwa kami sebenarnya adalah anak-anak Allah. Kami sebenarnya adalah ahli-ahli waris Allah. Oleh sebab itu Bapa, seharusnya di dalam kehidupan kami, melalui diri kami mencerminkan diri Allah, sifat Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan pribadi kami masing-masing hanya ke dalam pimpinan-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Tuhan berkati. 我们一起来唱第3首诗歌《亲爱的天父》，来回应上帝的话，一边说奉献。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa Surgawi untuk meresponi firman Tuhan pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa dipakai untuk keperluan gereja kami. Terpujilah nama-Mu, Allah Bapa kami, Tuhan Yesus, haleluya, amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌。我今天为你祝福。 Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian setiap hari ku diberkati. Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita sudah mengerti bahwa kita adalah ahli-ahli waris Allah. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau semakin giat melayani Tuhan, dan tentu berkat Tuhan akan semakin berlimpah di dalam kehidupan kita. Sebagai ucapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa yang kita miliki selama ini semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan-persembahan kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau Bapak Ibu yang biasa menggunakan aplikasi OVO tinggal scan di QR yang tersedia. Percayalah pada saat kita memberikan yang terbaik, kita memberikan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengingat kita dan akan mencurahkan berkat-Nya di dalam seluruh kehidupan kita. Ibadah onsite yang sudah kita buka, tapi secara terbatas, hanya berlaku bagi jemaat yang sehat dan sudah divaksin, tetap memakai masker selama ibadah, hanya 2 jemaat duduk dalam satu bangku, tidak dibenarkan jabat tangan, dan sebelum masuk ke aula wajib cuci tangan terlebih dahulu. Biarlah melalui ibadah onsite yang sudah kita mulai, kita semakin rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kita mengingatkan juga saudara-saudari kita untuk bisa hadir di aula ini beribadah bersama-sama. Dan untuk masalah vaksin, marilah kita bagi yang belum menerima vaksin selama ini, daftarkan diri Anda dan terimalah vaksin sebaik-baiknya. Sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menaati peraturan. Diwajibkan seluruh warga yang tidak ada masalah dalam kesehatan tubuh untuk menerima vaksin dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan, bagi jemaat yang terpapar COVID, sekali lagi saya ingatkan jangan panik dan jangan takut, karena di gereja-gereja Tionghoa secara khusus di Sumatera Utara sudah membentuk satu tim peduli yang dinamakan Satgas COVID-19 Samaria. Tim ini akan membantu kita mengenai tempat isoman, rumah sakit rujukan, mobil ambulans, dokter-dokter yang bisa kita konsultasi, tabung oksigen jika diperlukan, dan obat-obatan serta vitamin, bahkan proses kremasi dan pengebumian. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkannya, segera menghubungi saya, dan saya akan menghubungi mereka, dan mereka akan berusaha untuk menolong Bapak Ibu sekalian. Kami terus tidak jemu-jemunya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui Google Meet. Marilah kita berkumpul bersama di rumah kita masing-masing, berdoa bersama, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Melalui persekutuan doa, kita mohon kekuatan daripada Tuhan, sehingga di masa pandemi ini kita bisa terus menjalani hari-hari kita. Bagi keluarga kita yang memiliki anak-anak kecil dari PG sampai SD, marilah kita terus menghimbau dan mengingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online. Setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Dan kegiatan ini dilakukan diikuti secara YouTube. Biarlah anak-anak kecil kita bawa ke hadapan Tuhan sejak dini, sehingga mereka terus diberkati, dipimpin oleh Tuhan hingga dewasanya nanti. Demikian juga dengan anak muda-mudi kita yang ada di rumah. Marilah kita menghimbau mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Contoh Dosma secara onsite. Berhubung jumlah pemuda kita tidak begitu banyak, tapi tetap dengan ketentuan protokol kesehatan. Biarlah muda-mudi kita mereka bisa berkumpul, belajar bersama, memuji Tuhan, dan juga semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, walaupun situasi pandemik yang sudah semakin membaik, tetapi marilah kita tetap menaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya,
sering memakai masker secara khusus bila berada di luar rumah. Rajin-rajinlah cuci tangan dimanapun kita berada, makan makanan yang bergizi dan berprotein, dan di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita mengambil waktu untuk olahraga, dan untuk sementara tetap bersabar dan jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Bagi Bapak Ibu yang sering belanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini dan warta singkat untuk kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah onsite dan ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.